Dosa besar yang paling besar. Meskipun beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap menyanggah ghibah yang diucapkan istri beliau tercinta itu. Aisyah ternyata juga pernah ngeghibah ya, walaupun tidak sering seperti umumnya para wanita. Beliau jelaskan kepadanya betapa besar bahaya ghibah ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut Sofiyah ya orang yang pendek begitu ya, tidak tinggi ya. Karena cemburu ya, karena cemburu. Tapi Nabi SAW menegur beliau dengan berkata, hasbuk ya, cukuplah bagimu tentang kekurangan Sofiyah, udah nggak usah diomongin lagi ya, bahwa dia begini dan begitu. Perawi menjelaskan bahwa Sofiyah itu secara fisik tidaklah tinggi. Rasulullah SAW langsung menegur, laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajat. Ya, sungguh engkau telah mengucapkan satu kata, seandainya kata tersebut dicelupkan ke dalam air lautan, niscaya ucapan itu akan mengotori air lautan itu. Artinya kalau ghibah itu berfisik begitu ya, dia punya raga begitu, bisa menodai lautan. Padahal cuma satu kata ya, satu kata yang diucapkan oleh Aisyah terkait fisiknya Sofiyah ya. Sofiyah itu pendek begitu, dan itu pun ya karena terbawa perasaan cemburunya. Tapi ternyata ditegur oleh Nabi SAW, disuruh berhenti ya. Dan kita kalau ada di majelis atau sedang ngobrol begitu, mulai ada nada-nada mau menggibah ya, kalau bisa kita hentikan, kita hentikan. Ayo jangan gibah ya, ngomongin orang mulai stop ya. Kalau kita nggak bisa menghentikannya, ya udah kita yang tinggalkan majelis itu ya. Karena kalau nggak bisa menghentikannya, kita ikut-ikutan di sana ya, bahkan menikmatinya ya, nggak mustahil kita kebawa ikut kena dosa karena tidak adanya usaha atau upaya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Harus ada upaya. Kalau nggak bisa ya tinggalkan majelis tersebut ya, atau tempat-tempat kumpul tersebut. Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi orang yang membela kehormatan saudaranya seagama tentunya. Beliau SAW bersabda, man dzabba 'ani 'ardhi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari perkataan ghibah, bil ghibati, niscaya Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api neraka. Bahkan bukan cuma sekedar membelanya, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kekurangan saudara kita, agar Allah juga menutup kekurangan kita. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup dosa seorang muslim, aib seorang muslim, kekurangan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup kekurangannya, aibnya ya, dosa-dosanya pada hari kiamat ya. Maka kalau ada kekurangan seorang ya, jangan malah disebar-sebarkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam sekarang ini. Ada orang melakukan kesalahan ya, bukannya ditegur diingatkan, malah divideokan ya, malah difoto kemudian disebar-sebar ya, dijadikan bahan omongan se-Indonesia bahkan ya. Kalau internet itu kan jangkauannya tanpa batas ya, ghibah di sosmed itu ternyata lebih berbahaya ya. Karena kita yang di Pati ini bisa ghibah dengan orang yang di Jakarta sana, yang di Batam sana, yang di Papua sana, tanpa batas ya. Lebih berbahaya dibandingkan ghibah offline ya. Ghibah offline kan cakupannya cuma orang yang ada di situ aja ya. Yang paling ngeri adalah ghibah online ya. Orangnya banyak sekali, ngomongin satu orang ya. Orang yang dighibah itu panen pahala ya, sementara orang yang berghibah panen dosa. Maka hati-hatilah kita kalau ya nada-nada obrolan kita sudah mengarah pada ghibah atau pada hal-hal yang intinya mendiskreditkan, mencederai kehormatan seorang muslim. Dan itu semua ada catatannya. Itu semua ada follow up-nya, tindak lanjutnya nanti di akhirat ya. Kalau kita nggak bisa mengganti dosa ghibah kita tadi dengan pahala kita, walhasil ya dosa orang yang kita ghibahi akan dioper ke kita. Orang seperti inilah yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai seorang yang muflis atau seorang yang bangkrut, yaitu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak pahala ibadah ini dan itu, tapi ternyata dia juga membawa banyak kezaliman kepada orang lain. Walhasil pahala-pahalanya habis
dipakai untuk mengkompensasi kezalimannya terhadap orang lain. Ternyata kezalimannya belum selesai, ya udah dosa-dosa orang yang dia zalimi dialihkan ke dia dan dia yang harus menanggungnya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Pantaslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang muflis atau bangkrut. Satu lagi barangkali sambil menanti masuknya adzan atau waktu salat zuhur tentang zikir Rasulullah sallallahu